Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashar SPD, nomor peserta 201699501993, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIPA 1 SMA Kartika 21 Makassar dengan materi tekanan hidrostatik dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning. Sebelum menampilkan video, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan kartu bebas studi dan formulir pendaftaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Selamat siang. Kita berjumpa lagi hari ini untuk melanjutkan kembali pembelajaran. Mana ketua kelasnya? Disiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya, untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kelompok 1, mana kelompok hadir semua? Oke, bagus. Kelompok 2, mana kelompok 2? Hadir semua? Oke, bagus. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Hadir semua? Oke, kelompok 4? Oke, kelompok 5? Kenapa? Siapa itu? Oke, satu sakit, satu telat dan jawabannya. Nah, ini telat ini. Kenapa telat lagi? Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya seperti biasanya. Ini Ricky, kenapa lagi terlambat kau? Sudah dikasih waktu, sudah terlambat. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan mempelajari fluida statis. Ini ya, tekanan hidrostatik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita cairkan dulu suasana. Ini kita sambung kata dengan menyebut nama buah. Jadi saya tunjuk satu orang, menyebutkan nama buah. Kemudian orang itu menunjuk yang lain. Misalnya saya menyebutkan nama buah, misalnya pisang. Berarti ya, orang yang saya tunjuk itu dia menyebutkan nama buah dengan awalan G. Tuh, ngerti ya? Gitu ya? Oke, jadi saya mulai. Saya misalnya menyebut nama apel. Nah, saya tunjuk, misalnya Al. Lanjut, nama buah. Nah, siapa lagi? Tunjuk, siapa lagi? Nah, berarti ya, Padlinda konsentrasi. Ya, ini harus konsentrasi. Ulang ya. Jadi harus konsentrasi. Siapa? Jangan terlalu lama. Oke, saya langsung saja tunjuk orangnya dan menyebut buahnya. Misalnya Ananda. Nah, sebut nama buah. Nah, siapa orangnya? Nah. Kila. Nah, berarti tidak konsentrasi. Ada buah teh. Nah. Ada tuh. Masuk juga itu. Oke, makanya konsentrasi. Saya ulangi lagi. Makanya konsentrasi, coba jangan
Oke, Haura. Yang lain Haura. Sembarang sebut nama buah. Anggur. Oke, siapa kau tunjuk yang jauh-jauh? Lila. Oke, siapa lagi yang jauh-jauh? Yang situ saja. Tegar. Siapa lagi? Tidak. Farid tidak konsentrasi. Oke ya. Jadi begini, itu pentingnya konsentrasi karena kalau kita tidak konsentrasi, kita bisa diketawai. Begitu tuh? Oke. Itu ya, jadi saya kira untuk penyegaran dulu saya kira cukup sekian. Kita lanjut ya ke pembelajaran. Oke, sekarang coba lihat ini gambar. Tahu ini gambar ini yang apa perbedaannya gambar A dan gambar B? Oke, yang mana yang lebih besar tekanannya ke lantai? Nah, yang B atau A? Nah, kenapa bisa B? Ya, kalau kau ditindis, tuh misalnya ada yang tindis, yang mana lebih terasa itu tindisannya? Kenapa? Kecil permukaan. Tahu sebelumnya tentang konsep tekanan? Apa itu rumusnya tekanan? Oke, bagus. Anastasia mengatakan rumusnya tekanan itu F per A. Jadi nanti pembelajaran kita di tekanan hidrostatik kita mulai dari konsep tekanan. Nah, di tekanan itulah kita akan melihat nanti bagaimana di tekanan hidrostatik itu. Hidrostatik itu kan hidro itu air, statik itu apa? Statik atau statis. Tetap atau diam. Jadi tekanan yang berada pada saat cair yang diam. Itu yang kita mau pelajari. Oke, jadi kita lanjut. Ini, kalau ini mengerti maksudnya ini gambar? Ini gambar apa ini? Kalau ini? Kalau ini? Apa yang tadi? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa tidak bisa menyatu? Apa yang menyebabkan? Karena perbedaan massa jenis. Berarti cukup bagus. Kalian sudah bisa mengerti konsep massa jenis, konsep tekanan. Itulah modal kita untuk mempelajari tekanan hidrostatik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu KD-nya menerapkan hukum-hukum hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk praktikumnya merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatik beserta persentase hasil percobaan dan pemanfaatannya. Itu KD yang akan kita capai hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menggunakan simulasi PET, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik dengan benar. Yang kedua, berdasarkan analisis data simulasi PET, peserta didik dapat menentukan hubungan antara massa jenis dan kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatik dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah memahami konsep tekanan hidrostatik melalui LKPD, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatik pada soal yang relevan dengan tepat dan benar. Yang keempat, melalui diskusi di LKPD, peserta didik dapat menganalisis penerapan tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Dan kita harus tahu dulu apa manfaat untuk mempelajari itu tekanan hidrostatik. Ini yang pertama, gambar apa ini? Nah, kira-kira di mana itu pengaruhnya tekanan hidrostatik di situ di bendungan? Pernah lihat bendungan? Di bendungan apa yang pernah datangi? Oke, apa yang kalian lihat di sana? Nah, apa fungsinya itu bendungan? Menahan air. Nah, itu jadi salah satu
konsep tekanan hidrostati itu di bendungan. Jadi harus yang membuat bendungan itu harus tahu berapa besar tekanan air yang akan dia tahan. Kan di bendung toh. Ketika kita mempelajari tekanan hidrostatik, kita juga bisa tahu, oh ternyata penerapannya itu kalau kita periksa tekanan dalam. Penilaian yang kita mau lakukan di pembelajaran kali ini selalu ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian sikap, masalah disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Itu tadi disiplin, ada 1 orang yang terlambat, kan disiplin itu. Nah, kemudian keterampilan, bagaimana data menganalisis data pengamatan, menarik kesimpulan, itu bagian dari menguji keterampilanmu. Kemudian penilaian pengetahuan, mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan benar. Ya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mau adakan dulu kuis pengetahuan awal. Jadi nanti saya kirimkan linknya di grup ya. Silahkan kau akses itu. Akses link itu untuk menjawab. Waktunya sekitar 3 menit. Oke, sudah ada di grup itu. Silahkan ya diakses itu. Kita lanjut. Jadi nah, sekarang coba perhatikan. Jadi kita mencoba mengidentifikasi masalah. Jadi kita belajar bagaimana merumuskan suatu masalah. Nah, coba perhatikan ini gambar. Ini yang pertama, gambar apa ini? Apa ini? Ada? Hah? Orang menyelam. Ada yang biasa menyelam? Di mana? Hah? Kolam renang. Oke, apa yang kalian rasakan saat menyelam? Sakit paru-paru. Oke. Kalau ini apa perbedaannya gambar 1 dan gambar 2? Hah? Coba satu orang. Nela. Gambar 2 katanya dia menyelam pakai alat. Gambar pertama dia menyelam tidak pakai alat. Kira-kira apa? Kenapa dia pakai alat? Karena dia lebih dalam ya. Lebih dalam menyelamnya. Oke, nah sekarang coba rumuskan apa yang bisa menjadi masalah dalam kasus ini untuk kita telusuri. Nah, coba, itu kan masalah itu selalu bentuknya dalam kalimat tanya. Nah, coba, siapa? Siapa yang bisa merumuskan? Oke, Rehan. Oke, suatu pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa terjadi perbedaan tekanan di kolam renang dengan di laut? Oke, satu pertanyaan. Yang lain? Nastasia, oke. Oke, pertanyaan Nastasia. Kalau orang menyelam pada kedalaman tertentu, kenapa tadinya terasa sakit? Sudah 2 itu, kurang lebih maksudnya sama. Coba berimajinasi, kira-kira apa jawaban sementara? Tekanan di bawah air, nah semua di bawah air sih. Hah? Tekanan yang lebih dalam maksudnya. Oke. Jadi jawaban sementaranya Tegar bahwa yang di dasar laut atau yang lebih dalam itu menyelam itu lebih besar tekanannya. Oke, itu kita akan buktikan nanti melalui percobaan. Kita akan buktikan apakah betul seperti itu. Ini kan masuk di area tekanan hidrostatik karena ini kita berada pada area air, toh? Yang tidak dianggap ini tidak mengalir karena kan di kolam renang begitu, toh? Oke, jadi bisa dipahami nih. Jadi rumusan masalahnya tadi itu yang dikemukakan oleh Tegar, apa yang menyebabkan ketika kita menyelam pada kedalaman yang lebih dalam itu terasa sakit telinga atau misalnya paru-paru, itu menimbulkan tekanan yang lebih besar. Apa penyebabnya? Itu yang kita mau cari tahu. Nah, untuk mengetahui itu ini kalian saya sudah bagi secara berkelompok ya. Saya bagikan ini LKPD ya. Jadi nanti sebentar setelah saya kasih penjelasan materi, kalian melakukan praktikum virtual pet ya di laptopnya masing-masing untuk mengamati atau menganalisis apa yang mau menjadi yang dicari.
Cukup nih. Satu nih. Sebelum kalian melaksanakan sesuai petunjuk LKPD-nya, silakan cermati dulu ini materi. Sedikit saya kasih gambaran, toh. Gambaran materi yang akan kita bahas. Ini yang pertama, tekanan hidrostatik. Oke, itu DP penjelasannya tentang tekanan hidrostatik. Nah, sekarang kalau kita mau melihat persamaannya, bagaimana persamaannya ini ya? Jadi, apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik? Ini, ada massa jenis, ada H itu apa? Apa? Kedalaman secar ya. Nah, ini ada dua. Ada tekanan mutlak, ada tekanan hidrostatik. Nah, tekanan mutlak itu tekanan hidrostatik ditambah dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Jadi kalau misalnya ini contoh. Ini kan masuk ada tekanan hidrostatiknya ini toh. Nah, kalau ini ada tidak tekanan udara luarnya? Dari mana tekanan udara luar? Tidak ada karena tertutup. Kalau saya buka, ada. Maksudnya begitu tekanan udara luar. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan, toh, mengetahui apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik. Sebelum kalian praktek, saya kasih penjelasan dulu ya. Tata cara melakukan praktikum di virtual pad. Kita mau tahu ini kedalaman, ini kan tekanan. Ini kalau saya hapus ini tidak ada. Nah, jadi kalau ini off atmosfernya, kalau ada tekanan atmosfer ini, berarti ada tekanan udara luar. Berarti kalau saya mengukur ini di sini, ini saya mengukur tekanan udara luar yang terjadi. Silahkan praktek, ambil data sekaligus mengisi itu tabel-tabel yang sampai ke pertanyaannya. Sebentar setelah itu akan dipresentasikan masing-masing kelompok naik di sini presentasikan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silahkan dikerja. Praktek nih. Ini yang digunakan masih jenis seperti ini dan dirubah untuk tabel pertama. Yang dirubah hanya kedalaman, ukur 1 meter, 2 meter, 3 meter, berapa bukan yang hidrostatiknya, berapa tekanan totalnya. Penting. Tekanan total tadi kan ada saya kasih rumusnya kan? Ini tekanan total nih, nanti kok itu sini tekanan hidrostatik yang harus ini di sini. Oh, namanya kan tekanan hidrostatik, tekanan total apa tadi yang kasih tekanan total? Nah, yang gue lihat desain dan perhatikan. Oke, perhatikan. Sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, itu peserta didik mempresentasikan hasil yang diperoleh. Jadi sebentar, kalau ada kelompok yang naik, silakan naik semua. Silakan memaparkan itu hasil yang diperoleh. Jadi misalnya kelompok yang pertama naik itu memaparkan kegiatan 1 sampai di itu analisis hasil pengamatan. Setelah itu kelompok lain menanggapi. Apakah sama jawabannya atau berbeda atau ada pertanyaan? Oke, siapa yang mau naik dulu ke mempresentasikan kelompok kegiatan 1? Oke, silakan naik. Kelompoknya Alif. Naik semua di atas. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yang dimana kami itu akan menjelaskan bagaimana hasil pengamatan kami di kegiatan 1. Jadi hasil pengamatan kami itu di kedalaman 1 meter itu kami memperoleh tekanan total 10.101,3. Di kedalaman 2 meter itu kami memperoleh 19.863,8
Di kedalaman 3 meter itu kami memperoleh 29.454,3, yang dimana tekanan total ini kami memperoleh itu tekanan yang berbeda-beda. Bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Ramadan. Bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Hubungan antara kedalaman atau dalam kurung H dan tekanan hidrostatis dalam kurung pH dapat dinyatakan sebagai pH sama dengan PGH, persamaan tersebut. Nah, menggambarkan bahwa tekanan hidrostatis meningkatkan secara linear dengan kedalaman penurunan fluida. Nah, hal ini disebabkan oleh berat fluida yang berada di atasnya. Semakin dalam kita turun, maka semakin besar fluida yang ada di atas sehingga tekanan juga semakin besar. Oke, itu jawabannya. Pak, kurang Oke, lebih. kasih tepuk tangan dulu. Ada tanggapan atau ada pendapat dari teman lain terkait dengan hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ada? Siapa yang mau memberikan tanggapan kelompok lain? Apakah sama, berbeda atau apa? Siapa yang mau ngomong? Nah, Fadilah. Nah, coba Bang, apanya yang sama, jelaskan samanya di mana? Dia bilang, oh hasilnya mungkin nilainya berbeda tapi penjelasannya maksudnya sama. Perkenalkan, nama saya Akila, perwakilan kelompok 1. Jadi tanggapan saya di tabelnya Bu. Di tabelnya mungkin nilainya berbeda, tapi di sini hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatisnya itu sama di penjelasannya, yaitu semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ya, begitu. Ya. Oke, biasa tepuk tangan untuk Akila. Oke, sekarang saya mau tanya. Ini kan sudah bisa jelaskan sebelumnya. Berarti kalau begitu, hubungan antara tekanan hidrostatik dengan kedalaman bagaimana? Apakah berbanding lurus, berbanding terbalik, atau bagaimana? Ini kelompok ini. Itu saja. Dia berbanding lurus kah, berbanding terbalik, atau bagaimana? Bagaimana? Jadi jawabannya apakah itu berbanding lurus? Kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kan? Semakin ini meningkat, yang lain juga meningkat. Nah, itu. Berbanding lurus. Saya jelaskan bahwa itu berbanding lurus. Eh, Tekanan hidrostatik berbanding lurus dengan kedalaman atau hanya. oh iya Pak. Jadi tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman atau hanya. Oke, jadi itu ya kuncinya. Oke, jadi saya kira untuk kegiatan pertama sudah selesai. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu pada kegiatan kedua, hubungan massa jenis terhadap tekanan zat cair. Jadi hasil yang kami peroleh pada jenis zat cair air, massa jenisnya itu 1011 kg per meter kubik. Tekanan total 131,1 kPa. Tekanan hidrostatis 29,8 kPa. Yang kedua, jenis zat cair gasolin. Massa jenis 709 kg per meter kubik. Tekanan total 122,2 kPa. Tekanan hidrostatis 20,9 kPa. Jenis zat cair madu. Massa jenis 1420 kg per meter kubik. Tekanan total 143 kPa. Tekanan hidrostatis 41,7 kPa. Selanjutnya, analisis pengamatan, yaitu bagaimana hubungan antara massa jenis terhadap tekanan hidrostatis akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifatin. Jadi, hubungan antara massa jenis terhadap tekanan hidrostatis adalah semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya.
dari kelompok 1 terkait untuk kegiatan kedua. Jadi itu kuncinya bahwa massa jenis itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik. Jadi semakin besar massa jenisnya cair, maka tekanan hidrostatiknya juga semakin besar itu. Oke, silakan kelompok 1 balik. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan hasil pengamatan yang diperoleh. Sebelum menjawab permasalahan itu kan ada bab sebelumnya tuh bab pertanyaan berikutnya kesimpulan. Oke, kelompok siapa lagi yang mau memberikan kasih jawaban? Oke, silakan. Ya. Oke. Kesimpulan perkenalkan diri. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maharani Putri dari kelompok 5. Dari data percobaan yang telah faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu adalah kedalaman dan jenis zat. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu kedalaman dan Jenis zat. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Kesimpulan yang kedua. Siapa? Di sini. 2 pertanyaan situ toh. Apa pertanyaan kedua? Kesimpulan hasil diskusi kelompok tentang tekanan hidrostatis. Oke. Siapa? Berdiri. Assalamualaikum, nama saya Fadli. Saya akan menjelaskan kesimpulan kedua apa saja itu. Kesimpulannya tentang tekanan hidrostatis. Hidrostatis yang kami pahami di sini yaitu maknanya kedalaman zat cair akan memengaruhi tekanan hidrostatis. Karena semakin besar suatu zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatis sangat memengaruhi percepatan gravitasi. Yang mana percepatan gravitasi yang di atas permukaan bumi berbeda dengan ada di bawah laut. Oke, sudah. Sekarang setelah kita menyimpulkan, kita mau menjawab permasalahan. Apa tadi masalah yang diangkat? Masih ingat? Apa masalah yang diangkat dari tadi oleh Tegar? Apa tadi? Apa yang menyebabkan sehingga ketika orang menyelam pada kedalaman tertentu, telinga dan paru-paru terasa sakit. Apa jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Apa yang menyebabkan telinga dan paru-paru terasa sakit apabila menyelam di lautan yang dalam? Hal ini disebabkan karena tekanan gravitasi yang ada di bawah laut tidak lebih besar lebih besar dibandingkan tekanan gravitasi yang ada di atas permukaan. Sehingga semakin dalam kita menyelam akan semakin terasa sakit karena akibat tekanan yang dihasilkan pada suatu gravitasi yang ada di bawah laut. Sudah. Oke, jadi itu tadi permasalahannya kalau di LKPD-nya. Coba Tazkirah. Saya mau tunjukin Tazkirah. Coba kemukakan penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Ya, yang nomor 1. Saya nomor 2 tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkirah Katarisana Febriana. Saya akan menjawab bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oleh karena itu, hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman adalah berbanding lurus. Oke, jawabannya cukup bagus. Kalau yang kedua.
Soal kedua, bagaimana posisi infus terhadap pasien? Posisi infus digantungkan pada standar infus atau lebih tinggi dari pasien. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Karena agar cairan yang ada di dalam infus dapat mengalir ke dalam tubuh. Oke, jawaban cukup bagus dari Taskira. Oke, jadi itu tadi ya jawaban dari menjawab permasalahan yang diberikan. Sekarang jadi saya sedikit kasih penguatannya. Jadi untuk materi tekanan hidrostatik, jadi hal yang mempengaruhi itu apa? Ada kedalaman dan tekanan, kedalaman dan massa jenis. Nah, itu kedalaman diukur dari mana? Ya, mengukurnya itu kedalaman dari mana? Harus jelas. Dari mana? Sabe, itu mengukur kedalaman dari dari dasarnya atau dari atasnya? Dari permukaan satnya, sat cairnya. Kan tidak selamanya di laut. Dan untuk selanjutnya saya akan kasih kalian akan mengerjakan tugas itu soal-soal di link nanti saya kirimkan. Silahkan kau kerja, waktunya kurang lebih 10 menit. Sebentar setelah menjawab soal LKPD-nya dikumpul ya. Sekarang untuk selanjutnya kita kan sudah tes toh? Selesai ini kita masuk ke kesimpulan. Oke, coba perhatikan dulu semua. Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang mempengaruhi tekanan hidrostatik adalah kedalaman zat cair dan jenis. Besarnya tekanan hidrostatik berbanding lurus dengan Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita coba refleksi. Nah, saya mau tanya ini. Coba perhatikan. Siapa yang mau memberikan komentar terkait pembelajaran hari ini? Coba siapa ya? Yang belum pernah ngomong? Trisia. Nah. Apa maksudnya tanggapanmu terkait pembelajaran hari ini? Apa Tanggapan saya terhadap pembelajaran. Perkenalkan nama saya Trisia dari kelompok 1. Jadi tanggapan saya tentang pembelajaran hari ini menyenangkan. Dan saran saya setiap pembelajaran biasa itu baiknya pakai metode kayak begini. gitu? Iya. Caranya banyak Banyak gambar. Ya. banyak menyenangkan. Kayak gambar gurunya dan gambar-gambarnya tadi Pak, yang pas percobaan. Iya. Oke, terima kasih. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kurniawan dari kelompok 5. Menurut saya pembelajaran kali ini berlangsung cukup bagus karena menggunakan virtual pad, tetapi akan lebih bagus jika praktek secara langsung di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih atas sarannya. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kalian bisa pahami dengan baik. Dan untuk materi selanjutnya itu kan kita akan masuk ke hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jadi dasarnya untuk di situ dari tekanan hidrostatik ini. Gitu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan? Ada pernyataan? Ada. Oke, kalau begitu ketua kelas memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas kesampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.